Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Jumpa kembali dengan kami Dewani Duren. Pagi ini hari Sabtu teman-teman, ya, tanggal 30 Oktober tahun 2021. Ya. Alhamdulillah setelah beberapa hari sinar matahari begitu terik, temperatur mendekati 30-31 teman-teman. Sejak semalam guntur sudah mulai ada dan hujan gerimis, tidak deras, hanya gerimis saja teman-teman. Tapi sejak jam 2 malam ya sampai hari ini belum reda ya, kayak gini nih. Kami bersyukur teman-teman, karena apa? Minggu lalu kami aplikasikan pupuk majemuk NPK ya, kami tabur ya untuk pohon sebesar ini di depan saya ini teman-teman. Pohon yang di depan kami ini itu dosisnya NPK nya kemarin kita kebetulan pakai Ponska Plus, NPK Ponska Plus itu untuk pohon sebesar ini setiap bulan kami kasih 1/4 kg sampai 0,3 kg teman-teman. 0,250 sampai 0,3 kg. Rutin kami lakukan setiap 1 bulan sekali, dan alhamdulillah sekarang turun hujan. Jadi semoga aja pupuknya segera terserap di akar dan segera muncul tunas-tunas baru. Nah teman-teman, hari ini kami akan berbagi ya, karena masih banyak yang ragu untuk berkebun durian. Kemarin ada seorang kawan bertanya, Pak, bagaimana kalau tanah kami itu bawahnya lempung atau tanah liat, warnanya agak kebiru-biruan. Teman-teman, kebun kami ini lokasinya di sawah ya, lokasinya di sawah teman-teman ya, tidak jauh dari rumah tempat kami ya. Tanahnya bukan tanah merah, tanahnya hitam. Kalau kita gali teman-teman ya, sedalam 2 cangkul atau 3 cangkul itu tanahnya liat. Teman-teman bisa lihat ini, tanahnya seperti ini. Ini tanah seperti ini teman-teman ya. Kalau tidak ada air musim kemarau ya, tanah seperti ini teman-teman. Kalau musim kemarau tidak ada air, katanya orang Jawa nelo, jadi pecah-pecah itu ya, tanahnya pecah-pecah ini teman-teman. Jadi kalau tidak ada air itu tanahnya pecah ya. Permukaan memang gembur teman-teman, permukaannya gembur, tetapi sedalam kurang lebih 3 cangkul gitu, itu tanahnya sudah seperti ini ya. Dan faktanya durian kami bisa tumbuh dengan baik. Durian kami bisa tumbuh dengan baik ya. Jadi ya, jangan pernah takut berkebun. Jangan pernah takut berkebun. Karena apa? Pohon durian itu teman-teman ya, hanya bisa tumbuh di daerah tropis. Nah, Indonesia ini daerah tropis teman-teman. Artinya apa? Durian itu bisa tumbuh di mana saja di Indonesia selama itu ada tanah ya, tanahnya ada teman-teman ya. Kemudian ada air, ada sinar matahari, ada teman, bisa tumbuh. Ini faktanya di tempat kami ini. Di tempat kami itu tanahnya hitam teman-teman. Jadi seperti saya katakan tadi, kami katakan tadi bahwa kalau musim kemarau panjang, tidak ada air dan tidak diairi, itu tanah kami itu pecah. Teman-teman bisa bayangkan nggak kalau tanah pecah? Akarnya ikut terpotong ya, akarnya ikut terpotong. Kalau akarnya terpotong ya tidak bisa tumbuh ya. Kalau akarnya terpotong nggak bisa tumbuh.
Ya kan? Inilah ya. Tetapi kenapa pohon durian kami bisa tumbuh dengan baik dan subur menurut kami? Karena apa? Kami atur irigasinya, teman-teman. Kuncinya tanah liat kalau dijadikan kebun, kita harus mengatur irigasi dengan baik, teman-teman. Ya, kita harus bisa mengatur irigasi dengan baik. Kemudian tanamnya digunduk pakai busut. Di depan kami ini itu busut, teman-teman. Ya, busut. Ya, kami busut. Dan air kami atur ya, dari permukaan tanah itu 1 meter. Di atas itu sudah nggak boleh. Jadi irigasinya itu harus diatur. Nah, kebayang nggak teman-teman kalau misalnya airnya tidak cukup? Tanahnya bisa pecah-pecah. Kalau pecah-pecah pohon durian kami nggak bisa hidup. Nggak bisa hidup. Nggak bisa hidup. Gimana bisa hidup? Wong tanahnya pecah dan kering. Karena itu teman-teman ya, ada cara. Jadi setiap masalah ya, itu pasti ada solusinya teman-teman. Jadi jangan pernah takut. Saya bicara begini karena sampai hari ini itu masih mempertanyakan apakah tanah saya bisa ditumbuhi oleh pohon durian. Apakah bisa tumbuh dengan baik? Jawabannya bisa selama ada di daerah tropis. Itu aja. Nah, perlakuannya beda-beda. Ya, setiap tanah memerlukan perlakuan yang berbeda-beda. Nah, kebetulan tanah di tempat kami seperti ini, perlakuannya seperti saya uraikan tadi, buat saluran irigasi. Karena apa? Dengan adanya saluran irigasi ini kita bisa mengatur keberadaan air. Ya, selama 2 tahun lebih kami berkebun di sini, teman-teman. Hujan sederas apapun itu tidak sampai membuat tanaman kami terendam. Karena apa? Irigasinya diatur dengan baik. Ya, setahun silam pernah teman-teman hujan lebat. Saya sempat takut, ya, takut terendam. Kami siapkan pompa lumayan besar, ya, di ujung sana. Di ujung sana kami siapkan pompa lumayan besar. Sewaktu-waktu misalnya banjir bisa segera saya sedot. Tapi faktanya pompa itu tidak pernah saya pakai sampai hari ini. Ya, hanya saya pakai untuk waktu menguras air ini aja. Waktu kita mau memperdalam kita kuras itu aja. Tapi ketika dikatakan banjir atau terendam, kami belum pernah mau menggunakan pompa itu. Tetapi pompa itu sudah kami siapkan, tujuannya apa? Yaitu tadi, teman-teman. Yaitu tadi untuk mengantisipasi misalnya ini hujan lebat kemudian banjir dan membuat pohon durian kami terendam, itu baru kami pakai ya. Itu loh teman-teman ya. Saya cerita lagi ya, saya ceritakan lagi ketika kami awal berkebun dulu teman-teman ya, banyak sekali ya orang di tempat kami yang saat ini berkebun buah naga, berkebun pisang, berkebun jeruk, berkebun cabai, berkebun melon, berkebun padi, mengatakan bahwa durian tidak bisa tumbuh di tempat kami. Tidak bisa tumbuh, teman-teman. Apa yang mereka katakan? Mati. Begitu ada tanda-tanda hidup, mereka mulai bingung. Ya, mereka mulai bingung, teman-teman. Kenapa kok bisa hidup? Ya, orang daerah luar tempat kami, ya, yang terkenal, ya, terkenal penghasil durian di daerah Songgon Licin, dekat Banyuwangi sana, Songgon dekat Koja, pada terheran-heran melihat pohon durian bisa tumbuh di tempat kami dan subur seperti ini. Mereka heran, teman-teman. Kok bisa? Padahal tanahnya hitam,
bukan tanah merah. Dataran rendah, hawanya panas, jauh dari pegunungan. Karena apa? Selama ini teman-teman, ya, durian itu identik. Sampai hari ini orang masih banyak yang berpikir bahwa durian itu hanya bisa tumbuh di daerah pegunungan, daerah tinggi, daerah sejuk. Sehingga tidak heran kalau mereka banyak datang ke tempat kami dan merasa heran. Kenapa di daerah yang tanahnya hitam, kalau kemarau kering kerontang itu tanah yang meletek-meletek, pecah-pecah, orang Jawa bilang nelo, ya, itu bisa tumbuh. Ya, mereka heran teman-teman. Tapi kami semua bisa pelajari. Semua kami pelajari. Kenapa? Kami yakin, Dewani Durian yakin bahwa setiap permasalahan yang ada itu bisa dipecahkan. Ada solusinya. Ya. Selama masih disebut daerah tropis, di sanalah pohon durian bisa hidup. Baik itu tanah berpasir, tanah batu-batuan, tanah padas, tanah lempung hitam ceket, faktanya bisa tumbuh. Yang membedakan apa? Cara memperlakukan tanah itu bagaimana? Kalau tanah ceket hitam, buat saluran irigasi yang baik. Itu solusi teman-teman. Itu solusinya. Ya, buat saluran irigasi. Ya, di tempat kami ini kebun luas kurang lebih 5.000 meter persegi teman-teman. Kita buat saluran ini sebanyak 14. Ya, dalamnya 1 meter. Kalau terjadi pendangkalan nanti kita perdalam lagi. Ya, lebarnya rata-rata 1 meter. Ini kuncinya. Ini kuncinya. Jadi sekali lagi, jangan pernah takut berkebun durian. Ya, jangan pernah takut. Tanah apapun, selama itu di sekitar tanah teman-teman itu masih tumbuh pohon mangga, pohon rambutan, atau pohon-pohon yang lain, durian pasti bisa tumbuh. Tinggal kita mau nggak belajar, mempelajari bagaimana caranya supaya durian tumbuh di tanah yang kita miliki. Jadi jangan pernah ragu-ragu lagi dalam berkebun durian. Karena apa? Kita tinggal di daerah tropis. Durian nggak bisa teman-teman tumbuh di daerah 4 musim. Seperti di Jepang, Cina, Eropa, Amerika, Argentina. Nggak bisa tumbuh teman-teman. Karena itu bersyukurlah ya bisa tumbuh di Indonesia. Si rajanya buah ini. Ya, si rajanya buah ini bisa tumbuh dengan baik di Indonesia. Semua tergantung sumber daya manusianya. Bisa nggak mengelola dan mencari solusi setiap permasalahan yang dihadapi teman-teman. Ya, oke teman-teman. Pagi-pagi kami sudah cuap-cuap di kebun meskipun dalam keadaan gerimis. Tujuannya apa teman-teman? Banyak pertanyaan yang masuk ke tempat kami dan kami perlu menjawabnya. Sehingga sekali lagi teman-teman, jangan pernah ragu untuk berkebun durian. Percayalah pada kami bahwa setiap permasalahan yang teman-teman sedang hadapi, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan solusinya. Oke teman-teman, dari ujung timur Pulau Jawa, tepatnya Dusun Yudomulyo, Desa Ringin Telu, Kecamatan Bangurjo, Kabupaten Banyuwangi, Dewani Durian tidak pernah lelah berbagi pengalaman, pengetahuan tentang berkebun durian. Salam sukses petani durian Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.